kasih Tuhan. Selamat pagi. Jadi saya mau mengajak Ibu Bapak sekarang untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selalu
ringankan setiap beban dan pikiran kami saat ini. Biar kami bisa merasakan jamahan tangan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu, menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau selalu menyertai hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau saat ini mau melayani setiap kami, menguduskan setiap kami, sehingga setiap pujian penyembahan yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya urapan-Mu, Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami. Kami siap bersorak-sorai membesarkan nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yang
Walaupun badai apapun yang menyerang hidup kami tetap kuat jika kami bersama denganmu. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa mengandalkan-Mu. Ajari kami untuk senantiasa percaya kepada janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Engkau bagi setiap kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Kau urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sebagai penyalur suara-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar tertanam dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati pikiran kami untuk menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami persilakan bagi Bapak Gembala, Pak Joni untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana keadaan saudara? Luar biasa. Karena Yesus, aku menjadi luar biasa. Amin. Ya, karena Tuhan Yesus, kita menjadi luar biasa. Di Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang akan saya beri tema dengarkan didikan Tuhan dan lakukan yang benar. Ya. Didikan Tuhan, Tuhan itu memberi didikan kepada kita supaya kita melakukan yang benar, bukan yang salah. Ya. Kita akan coba membaca dari Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Ya, saudara perhatikan. Saya undang Bapak Ibu saudara bagi berdiri aja, kita baca dua ayat ya, 16 dan 17. Kita baca bersama-sama ya. Ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah kau mati. Amin. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ya, saudaraku yang kekasih, ini salah satu didikan Tuhan. Tuhan mendidik, Tuhan mengajar manusia, mengajar kita bagaimana kita ini untuk melakukannya. Ya, saudara, di dalam hidup kita ini kita harus bisa melakukannya. Saudara, kan kita tahu ya, ada peraturan lalu lintas ya. Ada peraturan lalu lintas kalau saudara naik sepeda motor maupun naik mobil ya, saudara melewati di jalan raya, kemudian saudara melewati palang pintu kereta api ya. Saudara pasti dengar karena suaranya itu cukup keras ya. Kalau ada kereta mau lewat, saudara dengar suara sirine dari palang pintu itu. Sebentar lagi palang pintu itu akan nutup. Saudara jalan itu dan palang pintu sudah hampir tertutup sedikit. Nah, saudara kan harus berhenti ya. Berhenti di depan palang pintu itu, jangan menerobos palang pintu. Nah, ini kan peraturannya,
saudara tinggal pilih yang mana, ya. Saudara berhenti sejenak atau saudara mau menerobos, ya, palang pintu itu. Nah, ada aturan itu supaya menjaga keselamatan Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu saudara itu dijaga keselamatannya oleh pemerintah supaya tidak menerobos palang pintu itu. Nah, saudaraku yang terkasih, tapi banyak orang itu yang tidak mentaati peraturan, ya. Dan seperti itulah bagaimana kita menjaga diri kita, ya. Kita menjaga diri kita supaya kita ini tetap aman, kita tetap sehat, ya. Nah, pada suatu hari ada palang pintu ini sudah hampir tertutup, ternyata ada mobil memaksa masuk, saudara. Jadi dia paksakan, ini sudah hampir tertutup, dia paksakan masuk, dia menerobos palang pintu itu. Tiba-tiba kereta itu kan sudah dekat, dia memaksakan diri masuk tempat itu karena tidak tahu saya apakah dia tergesa-gesa, dia butuh uang dan sebagainya. Saudara, menunggu waktu hanya berapa menit saja itu lebih baik daripada kita memaksakan diri. Dia masuk, saudara, mobil itu masuk, pas di depan rel itu langsung mesinnya mati. Karena saudara ketahui bahwa kalau kereta sudah dekat, ada mobil atau sepeda motor lewat, maka mesin akan mati. Karena ada listrik yang lewat di rel itu, dan dia sudah mati, tidak bisa mau nyalakan, tidak bisa. Dia paksa mau nyalakan, tidak bisa. Kereta sudah dekat dan kereta itu tidak bisa, saudara. Melihat saudara di depan rel terus dia ngerem, itu tidak bisa. Akhirnya ditabrak, saudara, tertabrak, dia tidak bisa, ya. Karena juga pada waktu kereta itu sudah dekat, kendaraan kita itu akan ada magnet di rel itu, membuat kendaraan kita itu tidak bisa didorong atau tidak bisa lari, saudara. Ada orang yang sudah di depan rel, didorong-dorong tidak bisa karena ada magnet yang cukup kuat. Ada sepeda motor juga yang menerobos, dia ternyata tidak bisa didorong karena dia lengket pada kereta itu, pada rel itu, ya. Akhirnya dia terpaksa turun dari sepeda motor, dia lari, sepeda motornya habis. Tapi kalau mobil tadi dia tidak bisa starter, dia usahakan supaya berusaha menyelamatkan diri, di starter tidak bisa, akhirnya kereta sudah menerobos habis. Nah, saudara, seperti itulah apa yang diperintahkan Tuhan, diajarkan oleh Tuhan ini di dalam yang kita baca tadi dalam Kejadian pasal yang kedua tadi, itu mengajar kita supaya kita memilih. Ini Tuhan memberikan dua pilihan, ya. Dua pilihan yang harus kita pilih satu. Kamu mau pilih ayat yang ke-16 itu atau kita pilih ayat yang ke-17? Ya. Kalau kita milih ayat yang ke-16, kita akan hidup. Tapi kalau kita memilih ayat yang ke-17 ini, kita pasti mati. Nah, saudara, Tuhan itu sebetulnya memberi kebebasan kepada kita. Tuhan menguji kebebasan ini, bagaimana kita memilihnya. Ya, saudara, saudara perhatikan, ya, karena manusia ini cenderung sombong. Ya, hati-hati. Kita harus mawas diri, kita harus lihat diri kita,
hidup kita, apakah kita ini sombong ataukah kita ini mentaati firman Tuhan. Sebab Tuhan menguji manusia ciptaannya. Sebab malaikat pun yang di surga itu juga ternyata jatuh karena kesombongan. Lucifer dan kawan-kawannya itu jatuh karena kesombongannya. Lucifer ingin jadi seperti Allah, dia ingin menyamai Allah. Pada waktu dia sombong, dia ingin melawan Allah, tidak sanggup dia melawan Allah, dan dia dibuang ke bumi menjadi iblis. Saudara, kita dalam memilih ini kita harus betul-betul bisa memilih, ya, supaya saya memilih ayat 16, saya mentaati firman Tuhan, supaya saya tidak mati, ya. Karena ayat 17 ini pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini, maka manusia itu sombong, ingin mengetahui yang baik dan jahat, mau jadi seperti Allah, seperti Lucifer. Ya, itulah sebabnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena kesombongannya. Itulah sebabnya mereka berpikir, tidak mungkin makan buah itu saya langsung mati, ya. Nah, kita harus tahu bagaimana kita memilih. Pilihlah salah satu, ya. Saudara harus memilih salah satu supaya kita hidup. Kemudian kita baca Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 dan 6. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 dan 6. Saudara perhatikan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, saudara, kita perhatikan ayat ini, ya. Tuhan, didikan Tuhan itu, ajaran Tuhan itu adalah ajaran yang benar, ajaran yang membawa kita pada kekudusan, membawa kita pada keselamatan. Tuhan menuntun kita, ya, kita sudah diberi kebebasan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara dan saya ada di tempat ini beribadah kepada Tuhan, ini adalah kesempatan yang istimewa. Tuhan memberi kesempatan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara, banyak orang di luar gereja, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mencari Tuhan Yesus, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita diberi kesempatan. Nah, bagi kita lah ini, Tuhan mendidik kita, Tuhan mengajar kita supaya jalan kita ini lurus, ya. Ada banyak jalan menuju ke Roma, tapi hanya ada satu jalan menuju ke surga. Ya, sering kita mendengar itu kan, banyak jalan di bumi ini, mana yang harus kita lalui? Tuhan memberi jalan lurus saja, ya, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, ya. Saudara perhatikan, seringkali kita ini manusia, kalau diperingatkan oleh Tuhan, kalau dididik oleh Tuhan, seringkali kita sakit hati sama Tuhan, ya. Seringkali kita sakit hati dan menyalahkan Tuhan. Seringkali manusia ini kalau dididik sama Tuhan menyalahkan Tuhan, sakit hati, ya, sama Tuhan. Ya, satu kali ada seorang perempuan, dia punya keluarga, anaknya 2,
Suaminya usaha bekerja, mencoba pekerjaan, dia berusaha bekerja, gagal, uangnya habis. Kemudian ada lagi uang, sisa uang, kemudian dia bekerja lagi dan bekerja lagi, gagal lagi, uangnya habis. Yang perempuan ini akhirnya dia bekerja ikut orang, dia bekerja ikut orang, dia dapat gaji tidak begitu banyak, kemudian gajinya dikerja kehidupan rumah tangganya itu tidak mencukupi, ya, karena pas-pasan, tidak mencukupi. Tapi seharusnya ini mengucap syukur kepada Tuhan, belajar dalam didikan Tuhan. Kalau gagal terus dalam usaha dan pekerjaannya, berdoa, tanya Tuhan, cari kehendak Tuhan, apa yang harus kita kerjakan. Jangan sampai kita ini salah. Tuhan mengingatkan kita terus susah dengan kekuatan kita. Tuhan bilang, kalau engkau menggunakan kekuatanmu, ya, aku akan melipat tanganku, ya, aku tidak akan menolong kamu. Tetapi kalau engkau berserah kepadaku, engkau berserah kepada pertolonganku, aku akan buka tangan, aku akan ulurkan tanganku, aku akan turunkan tanganku untuk memberkati engkau. Nah, pada saat seperti itu, perempuan ini memaki-maki Tuhan. Ya, bukan Tuhan yang salah, tapi Tuhan dimaki-maki. Ya, dia pakai kekuatannya sendiri, dia salah, dia memaki-maki Tuhan. Tidak lama saudara memaki-maki Tuhan, 1-2 hari dia kemudian jatuh di kantornya. Perempuan ini jatuh di kantornya, dia jatuh, kepalanya terbentur, tidak ada pertolongan. Dia langsung dipanggil Tuhan, meninggal. Saudara, biarlah dalam hidup kita janganlah kita memaki-maki Tuhan, ya, jangan kita menyalahkan Tuhan, jangan sakit hati kepada Tuhan kalau Tuhan menegur kita. Tapi kita harus terus bertanya kepada Tuhan, kesempatan apa yang Tuhan mau beri kepadaku. Bersyukur dengan hidup yang ada, berkat Tuhan yang ada ini kita syukuri, supaya kita ini bisa memuliakan Tuhan, hidup kita bisa terus naik dan diberkati Tuhan. Ya, itu tadi tentang peringatan Tuhan, ya. Yang kemudian ayat yang ke-6 itu bicara Tuhan itu menghajar. Ya, saudara, kalau ayat ini, saudara, kalau saya sendiri baca ayat ini, saya berpikir, wah, ayat ini kok kelihatan Tuhan itu kejam, ya. Tuhan itu kok jahat, ya. Ayat 6 ini dikatakan karena Tuhan menghajar, ya saudara, ya, menghajar. Tapi menghajar siapa, saudara? Orang yang dikasihinya, dan ia menyesah. Yang kedua lebih dahsyat lagi, saudara, ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau saudara baca ayat ini, jangan menganggap Tuhan itu kejam, ya. Saudara perhatikan nanti ayat 6 ini yang terakhir, yang diakuinya sebagai anak. Kalau saudara tidak mau diakui sebagai anak, ya Tuhan tidak akan menyesah saudara. Tuhan tidak akan menghajar saudara. Saudara akan dibiarkan saudara belok kemana jalan yang sesat, dan saudara akhirnya masuk dalam jurang, yaitu jurang maut. Tapi Tuhan melihat kalau kita salah, kalau kita melanggar firman Tuhan dalam hidup kita, Dia betul menghajar saudara. Dia Bapak yang sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Ya saudara, kita
apabila kita melanggar firman Tuhan, ya kita pasti diajar. Kalau kita tidak melanggar firman Tuhan, ya kita akan bebas dari ajaran Tuhan, ya. Oleh sebab itu kita harus betul-betul memberi kesempatan Tuhan menghajar kita, memperbaiki hidup kita. Karena itu jangan melanggar didikan Tuhan, jangan melanggar firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada saudara dari jemaat di satu gereja yang saya layani, dia kakak perempuannya, ya. Adiknya dia ibadah yang kami layani, ya. Tapi kakaknya, saudara, dia Katolik. Mau Katolik mau Kristen itu sama, ya, tidak salah. Alkitabnya ada nama Yesus, dia percaya kepada Tuhan Yesus, Alkitabnya sama, itu sama, ya. Hanya sudut pandangnya saja yang tiap sinode berbeda-beda. Tapi dia Katolik, nah ya dia cerita adiknya, kalau cicinya ini Katolik, ya nggak apa-apa, Katolik dia kan sama dengan kita. Nah kemudian tetapi dia Katolik, tetapi dia ini tidak melakukan mentaati ajaran Tuhan. Tuhan bilang jalan lurus, ikuti firman-Ku, jalan lurus. Tapi dia belok, ya. Dia mau menjadi cepat kaya. Suaminya juga tidak bisa berhasil dalam pekerjaannya. Dia income-nya dia merasa nggak cukup supaya dia bisa cepat kaya. Bagaimana caranya? Ya, akhirnya dia pergi ke dukun, ya, saudara, cari kekayaan melalui kuasa roh jahat. Melalui perdukunan itu dia dikasih jimat-jimat macam-macam. Nah, sudah akhirnya dia salah, dia tidak mau bertobat. Kalau hidup kita salah, kita bisa diingatkan sama Tuhan, kemudian mau bertobat, puji Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Tapi dia tidak mau bertobat. Kemudian satu kali Tuhan pukul dia karena dia tidak mau bertobat, ya sudah, Tuhan ambil. Saudara, kesalahan kita ini jangan sampai pada waktu kita tidak mau bertobat diambil Tuhan. Itu kemana kita masuk, saudara, kemana kita akan pergi, ya. Satu kali dia mengalami, dia kan kemana-mana sepeda motoran, terjadi kecelakaan dan dia kondisinya fatal. Kalau tidak salah, keadaannya sama seperti yang saya alami 6 tahun yang lalu. Ya, dia kecelakaan, tapi yaitu helmnya lepas, saudara. Ini peraturan pemerintah sangat bagus. Semua pengendara sepeda motor harus pakai helm SNI. Betul itu, bagus. Helm SNI itu harus diklik. Saudara harus usahakan talinya ini ditarik sampai ini kencang, ya. Jangan talinya diklik tapi talinya itu molor begini, saudara. Helm, kalau saudara terjatuh, lepas, saudara, helm itu. Nah, sama dengan perempuan ini, helmnya bukan SNI. Dia mungkin tidak diklik, saya tidak tahu, tapi lepas, saudara, helmnya. Kebentur kepalanya. Pendarahan di otak, bukan gagal otak saja, tapi fatal pendarahan di otak. Dan dokter bilang tinggal tunggu waktu. Kalau mau, ya dia dibedah. Ya,
dibedah, dibersihkan darahnya. Tapi pada waktu itu bedah tidak secanggih sekarang, ya. Dan dokter bilang harapannya di bawah 50%, hanya 30%. Dan keluarga tidak mengizinkan bedah karena dulu tidak ada BPJS, biayanya mahal, ditangani biasa saja. Kemudian adiknya panggil saya datang ke sana, saya cuma berdoa. Dia tidak bisa bicara karena dia koma. Saya tahu kalau orang koma bisa mendengar. Kalau dia tanggap seperti perkataan saya bimbing dalam doa, dia tanggap, dia akan selamat. Saya kemudian berdoa, mengajar dia supaya ikuti doa saya. Walaupun dia tidak bisa mengucapkan doanya, tapi kalau dia tanggap, dia mengikuti dalam hati, saya berdoa supaya dia minta ampun. Saya bimbing, minta ampun. Terus kemudian doa saya mengundang Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatinya. Ya. Kesempatan itulah kesempatan yang terakhir yang kalau dia tanggap, saya bimbing dalam doa, kemudian begitu dia terima Tuhan Yesus. Siangnya itu saya berdoa, ya, sore menjelang sore. Kemudian malam harinya saya dapat kabar kakak saya dipanggil Tuhan. Nah, saudara, dalam kesempatan ini biarlah kita sungguh dalam hidup kita, jangan kita sampai melanggar ajaran Tuhan. Kalau kita dihajar, kita mau bertobat, Tuhan akan memberikan pengampunan dan memberikan kita jalan keluar yang bagus. Nah, kalau kita tidak mau bertobat, ya seperti itulah kejadiannya. Ya, coba saudara perhatikan Ayub pasal 5 ayat 17 dan 18. Ayub pasal 5, saudara perhatikan ayat ini, saudara. Kelihatannya Tuhan itu kejam, ya saudara. Tetapi saudara harus tahu bahwa inilah kasih Tuhan, ya. Ayub pasal 5 ayat 17 dan 18. Ya, saudara perhatikan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat, dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Saudara, inilah kasih setia Tuhan. Saudara, inilah didikan Tuhan, ya saudara perhatikan. Jadi saudara, Tuhan itu melukai, ya. Tuhan itu menghajar kita. Dia melukai kita, tapi dia membebat. Dilukai tetapi dibebannya kita. Dipukul, melukai kita, dibeban, diobati. Ya. Dia pukul kita dan menyembuhkan pukulannya. Tuhan menyembuhkan pukulan terhadap kita, saudara. Oleh sebab itu biarlah kita sungguh-sungguh kita bersyukur kalau saudara punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia sangat menuntun kita, orang tua kita menuntun kita bagaimana kita hidup kita menuju kepada keberhasilan, ya. Jadi kita taatilah orang tuamu sungguh-sungguh, ya, supaya apalagi Bapa di surga ini sungguh-sungguh dia mengasihi kita. Kita kembali lagi pada Ibrani pasal yang ke-12 pada ayat yang ke-9 dan 10. Saudara perhatikan Ibrani pasal yang ke-12
ayat 9 dan 10. Ya. Saudara perhatikan, selanjutnya dari ayah kita, ya ayah di dunia ini, yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, ya ayah kita juga mengajar kita, kalau kita salah ya kita pasti dipukul, ya menghajar kita supaya kita jadi baik, memberi ganjaran supaya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati, orang tua kita, ayah kita, ibu kita pasti menghormati mereka kalau dia memberi ganjaran kepada kita kalau kita salah. Nah perhatikan ayat bawahnya. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Bapa segala roh, yaitu Bapa surgawi. Kalau kita menghormati ayat di dunia ini saja, apalagi kita harus betul-betul menghargai Bapa segala roh. Ya, kemudian ayat yang ke-10, perhatikan. Sebab mereka, yaitu Bapak duniawi, Bapak kita di dunia ini, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ya, Bapak kita itu, Bapak kita, Papi kita itu mendidik kita yang dia anggap baik. Nah, tetapi dia, Bapak di surga, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, saudara, mari kita belajar menghormati Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir kita buka dari Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Yosua pasal 24 ayat 14 dan 16. Ya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadah kepada Tuhan. 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, yaitu Allah Israel, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi ini pengakuan Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan, yaitu Allah Israel, untuk beribadah kepada Allah lain, yaitu berhala-berhala. Saudara, ini adalah pengakuan Yosua. Dia mengajar bangsa Israel pada waktu dia sudah tua, sebelum dia dipanggil Tuhan, sebelum dia pulang ke rumah Bapa. Yosua mengajar orang Israel bagaimana mereka, apakah mereka tetap beribadah kepada Allah yang orang Israel percayai, atau kepada Allah lain, Allahnya yaitu berhala-berhala yang disembah oleh nenek moyang mereka. Ya, saudara, seringkali dalam hidup kita harus mengambil keputusan, ya, supaya kita ini beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara, kita beribadah kepada Tuhan itu perlu waktu. Beribadah kepada Tuhan itu perlu kita menyediakan waktu, perlu ada hati dalam diri kita. Kita punya hati mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya saudara, jangan sampai masa pandemi ini membuat Bapak Ibu Saudara menjadi terlena. Ya saudara,
saudara, jangan terlena karena pandemi ini, ya. Sekarang memang pandemi mulai naik lagi, tetapi Omikron, ya. Saya percaya kita berdoa terus Omikron ini akan turun kembali, ya. Akan mereda. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Saudara, banyak dari gembala-gembala GBI itu mengeluh, ya saudara. Semua ternyata mengeluh, saudara, di dalam mengembalakan. Kenapa? Jemaatnya itu hilang lebih dari 50%, ya saudara. Jemaatnya itu hilang lebih dari 50%. Hilang kemana? Apakah dia ke gereja lain? Tidak juga. Di gereja lain ditanyai. Ternyata gembala yang lain juga ngomong, jemaat saya juga sama, ya, hilang, tidak mau ke gereja, ya saudara. Lebih baik di rumah. Nah ini saudara, bahayanya sekarang YouTube, ya. Saya pagi ini saya mengumumkan ini adalah minggu terakhir YouTube dari Blessing bisa dibuat untuk jemaat yang tidak hadir ibadah di gereja bisa mengikuti YouTube. Minggu depan sudah saya tutup YouTube itu, tidak ada YouTube lagi. Jadi jemaat supaya mencari Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan di gereja, ya saudara, supaya kita ini ibadah kita ini sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya. Saudara, perhatikan Ibrani pasal 10 ayat 25 ini sebagai penutup, ya. Berapa minggu yang lalu Pak Roni juga sudah masukkan ayat ini di dalam grup, ya, grup jemaat. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ayat ini sudah kita tahu semuanya. Dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh banyak orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, hari Tuhan itu sudah mendekat. Saudara, jangan kita mengatakan dari puluhan tahun yang lalu banyak pendeta-pendeta bilang ini hari Tuhan sudah mendekat. Ya, pada waktu saya masih ibadah di Solo, waktu saya masih anak-anak, gembalanya juga bicara ini hari Tuhan sudah mendekat. Dan saudara tahu inilah makin mendekat, lebih dekat lagi hari Tuhan. Nah, apakah kita tetap menganggap jangan percaya, ya, kalau pendeta-pendeta bilang kalau hari Tuhan sudah mendekat, jangan percaya, ya, karena hari Tuhan itu masih jauh. Kita boleh bebas hidup kita melakukan yang bebas, ya. Kalau kita punya orang tua kemudian anak-anak ini orang tua sudah tua, ya, sudah tidak bisa apa-apa, sudah serahkan aja ke panti jompo, ya, serahkan panti werda, ya, karena kita tidak mau kita susah-susah memperhatikan orang tua kita, berdosa, saudara. Jangan saudara melakukan itu, ya. Orang tua kita itu harus kita perhatikan hidupnya seumur hidupnya, karena dia dulu memperhatikan kita lebih panjang dari kita kecil. Dia lebih panjang memperhatikan hidup kita. Sekarang orang tua kita sudah lanjut usia, jangan membuang mereka ke panti werda, ya. Tapi kasih mereka, perhatikan biar mereka bersama-sama kita, ya. Saudara berdosa kepada Tuhan. Kalau saudara melanggar firman Tuhan,
Seperti itulah saudara menyembah berhala. Saudara, banyak orang mengatakan aku tidak menyembah berhala, ya, tapi sesungguhnya dalam hidupnya banyak berhala, ya, ketidaksetiaan, melawan orang tua, ya, tidak mengasihi orang tua, itu adalah berhala-berhala kita. Kalau ada orang lain menyalahkan kita, ada orang lain menyalahkan kita, saudara diam saja, bersyukur kalau ada orang yang menyalahkan kita. Jangan berusaha, aku mau berbicara, aku mau menunjukkan kebaikanku, aku mau menunjukkan kehebatanku pada dia. Nah, jangan lakukan itu. Orang kalau sudah benci kepada saudara, walaupun saudara itu kebaikannya luar biasa, kebaikan itu tidak akan dilihat sama dia. Tapi satu kesalahan saja itu yang untuk menyerang saudara. Bersyukur kalau kita punya satu kesalahan, ya kita perbaiki, ya, supaya kita melakukan terus yang baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Mari saya undang pemain musik. Saya nyanyikan sebuah pujian ya. Mari kita siapkan hati kita supaya kita naikkan harus yang ya. Mari saya undang Bapak Ibu saudara berdiri. Setelah kita naikkan pujian ini, saya minta Bapak Yongki berdoa. Melayani Tuhan bersatu selamanya, mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan, semua ini atas kebaikan-Mu, semua atas kemurahan-Mu, ala-ala kisah cinta kasih-Mu kepada kami. Bapa, ajarkanlah kami sesuai dengan firman-Mu, supaya kami tidak selalu membantah, berpura-pura tidak tahu. Tuhan, kiranya kasih setia-Mu selalu mendampingi anak-anak-Mu yang ada di Aceh Blessing ini. Biarlah firman yang disampaikan hamba-Mu jatuh ke tanah yang subur dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, baik tutur kata kami
telinga kami yang mendengar dan mata kami yang melihat. Kau ampuni semua organ tubuh kami ya Bapa. Kau berikan kekuatan kesehatan jasmani maupun rohani kami, supaya kami dapat setia melayani Engkau dan menjadi orang yang menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman. Berkati semua anak-anak-Mu yang menerima firman. Kiranya cinta kasih-Mu menjadikan kekuatan dalam hidup kami. Semuanya ini kami serahkan dalam satu tangan yang Maha Kudus, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Yesus Kristus, Bapa kami yang mulia. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Ya. Pagi hari ini selesai ibadah, tidak ada rapat untuk mengurus karena ada beberapa orang yang akan meninjau lokasi, menyiapkan kamar, dan kemudian juga akan melihat tempat rekreasi untuk acara catering nanti ya, mencari tempat rekreasi yang dekat saja, tidak terlalu jauh, tetapi bagus tempatnya untuk acara catering ini. Saya perlu sampaikan saudara, saya bersyukur kepada Tuhan kalau keponakan saya yang saya doakan setiap minggu itu ya, saya menyebutkan Pak Wahyudi, tetapi ya saya tidak menyebutkan nama belakangnya ya. Pak Wahyudi ada juga, Bu Rina sudah berada dalam firdaus, tetapi dia Wahyudi Nugraha. Dia nanti saya tidak tahu apakah dia minggu depan, dia sudah pulang dari rumah sakit, mendapat anugerah Tuhan yang luar biasa, diberi kesempatan. Nanti kesaksiannya seperti yang saya sampaikan ini, kesaksiannya dia akan datang, dia akan bersaksi dengan tentang kebesaran Tuhan ya saudara. Waktu saya berdoa betul-betul, dia kondisi kritis itu, mamanya itu telepon saya 1:30 malam. Memang HP sudah saya matikan, sudah saya cas, tapi ada telepon rumah yang bisa ditelepon. Dia telepon rumah, dia beritahu kondisi yang kritis. Dan pada waktu kondisi kritis itu saya berdoa. Saya mohonkan ampun kepada Tuhan. Saya melihat Tuhan memberikan kepada saya sebuah penglihatan. Saya lihat dia sudah dibawa. Tuhan membawa dia. Saya mohon kemurahan, mohon pengampunan ya Tuhan. Beri kesempatan dia kembali. Dan dalam penglihatan saya lihat Tuhan bawa dia kembali. Nanti kesaksiannya minggu depan atau 2 minggu lagi dia akan datang untuk memberikan kesaksian yang luar biasa ya. Puji Tuhan, saya minta Bapak Pendeta yang Iskandar untuk berkat. Shalom. Tuhan memberkati kita semua melalui firman dan puji-pujian, dan mari kita mengakhiri ibadah pagi hari ini sama-sama berdiri. Kami bersyukur Bapa, kami boleh beribadah pagi hari ini. Ke hadapan-Mu kami naikkan pujian dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah disampaikan termeterai dalam hati kami, sehingga kami pulang dan melaksanakan kebenaran firman-Mu, tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan,
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya kasih karunia-Mu yang luar biasa akan menuntun kami, baik dengan teguran, baik dengan kasih, tapi Tuhan mempunyai rencana yang indah. Terima kasih Bapak, haleluya. Tuhan, kami percaya berkat-Mu Kau curahkan senantiasa dalam hidup kami ini. Dan Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sewaktu pulang dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang menuntun kami terus sampai kepada surga yang mulia. Terpuji Dikau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah terima berkatnya, katakan amin. Haleluya. Bentar ya, saya minta dulu Pak Bas mengumumkan kapan terakhir pendaftaran untuk gathering ini dan minggu keberapa harus Bapak Ibu bisa melunasi untuk gathering ini ya. Bagi Bapak Ibu yang kesulitan keuangan, langsung bicara sama saya ya. Tolong Pak Bas ya, bisa diumumkan. Pak Bas ini adalah ketua panitia gathering ya. Selamat pagi. Selamat Ibu sekalian. Untuk pendaftaran kami anjurkan kepada semua yang belum mendaftar, karena pendaftaran akan ditutup pada tanggal 3 Juli minggu depan. Terus pembayaran terakhir itu tanggal 17 harus sudah lunas. Bagi mereka yang sekiranya berkeinginan ikut tapi biayanya masih meragukan, harap segera menghubungi Pak Gembala, karena gathering akan dilakukan pada tanggal 30 Juli. Jadi kami mohon kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian agar segera mendaftarkan diri, karena pendaftaran ditutup tanggal 3 bulan depan, minggu depan ya, bulan depan juga. Dan kami mohon kiranya mungkin dari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian ada yang sekiranya mendapatkan berkat yang melimpah, bisa
mendonasikan kepada panitia darah agar mereka semuanya bisa ikut. Saya kira demikian untuk pengumuman gathering pada tanggal 30 Juli yang akan dilaksanakan oleh kami semua. Dan di dalam gathering itu ada permainan, ada sharing, terus ada apa ini? Ada game juga, dan ada hadiah. Jadi kami mohon semua untuk lebih dekatnya lagi persaudaraan kita. Mari kita mengikuti gathering tanggal 30 Juli. Terima kasih pengumuman dari saya. Selamat pagi.